Kalau menang, Doktif kirimin sunscreen. Ayo, siapa yang tahu? Harimau katanya dong. Itu anak buahnya ular, guys. Nah, siapa nih kira? Itu udah bener tuh. Paling atas tuh, paling atas itu ada sudah nih. Si Dandan. Inisial. Dandan menang. Dandan screenshot orang tuh manusia apa robot itu? Manusia tuh dia tuh Dandan menang. Dandan. Jangan lupa Dandan ya kalau pergi ya. Mana caranya dipin ya? Gimana ya? Dokter di screenshot. Gimana caranya? Ini loh, inilah si Dandan menang, ini dia dapat sunscreen. Itu dia pakai Dandan nih. Jangan lupa kalian kalau bepergian dandan ya, jangan bepergian kalau di rumah dandanlah untuk suami kalian. Udah? Kalian pinter loh, tahu loh namanya. Pakai netizen tuh ini loh, apa namanya itu gercep banget. Gercep banget. Dah, oke? Udah ya, udah dapet itu. Dandan, oke? Kamu dapet Dandan. Selamat. Selamat ya, kamu gunakan sunscreen diulang ya pagi, siang dan sore. Kamu dapat sunscreen dari Doktif, oke? Yang hari ini yang cewek. Siapa yang cewek? Ayo. Tebak. Yang ini yang tahu lagi. Iya dong, ini makanya ini sekarang kita. Iya, tebakan lagi nih. Tebak lagi, cewek sekarang. Yang bagian record, dia merekam dengan petentang-petentengnya. Yo, siapa namanya? Orang yang record mah bukan si SS, bukan dong, ada aja kalian nih pada. Depannya K. Depannya K. Tau nggak? Kakak lucu, cuma lucu. Kayak netizen tuh kadang-kadang kalau ngomong itu lucu. Siapa ya? Ayo tebak. Ya Allah. Siapa sih? Ya Allah, lucu. Sama Kona. Ya Allah. Guys, jangan bikin inilah. Kalian belum ada pemenangnya loh. Gimana sih? Enggak, ada tuh nggak jualan sayang. Nanti lu mau lucu-lucuan aja dikira. Bukan. Kentut. Ya Allah, kentut. Ini yang kameramen itu loh, kameramen itu kamera woman dia. Ya Allah. Kamu. Kodok. Ya Allah. Nah, udah bener, ada sudah ketemu. Udah ada itu. Aduh, siapa tadi nih? Ya Allah, udah ada. Lah itu sudah. Siapa dok? Ani dapat. Ani. Dah itu. Dapat ya. Dah. Congratulations buat Ani ya, kamu pemenangnya sayang. Ani Asror. Ya. Oke, Ani Asror, kamu pemenangnya ya. Kamu dapat sunscreen. Ya Allah, ada aja. Udah dapat. Udah dapat. Masa king jombon. Dokter lihat titipan yang terbaru. Maaf, Dokter kan nggak ikutin dia, nggak penting si Babu, ya kan? Nggak penting si Babu itu, biarin aja Babu, urusannya si Babu. Nggak penting. Ntar juga dia dipanggil kok. Tinggal nunggu jadwal aja. Kalau sekarang hari apa? Hari Selasa. Kayaknya minggu depan bareng sama bosnya kayaknya. Tapi nggak mungkin nemenin bosnya karena satu-satu. Jadi kayaknya dia duluan deh guys. Ya, dia duluan. Baru nanti gongnya baru bosnya. Kepalanya itu nanti gongnya, ya kan? Jadi biarkan aja. Jadi jalan ya. Dok, dijaga ketawanya. Gak bisa. Tapi sekalian lucu banget. Sika dijawab macem-macem jawabannya, ya Allah. Lucu banget loh. Tapi kalau yang lainnya udah pasti kalian udah pada sih tahu lah ya. Kalau H aja tadi kalian tahu loh. Pinter loh kalian. Ini padahal kalian nggak pernah nongol loh. Banyak sih. Kok kalian kok tahu sih guys itu namanya sih itu tadi H tadi. Kalian kan terus yang kameramen kok kalian kok ngerti sih ceweknya namanya itu dari mana sih? Gitu. Dari mana sih taunya kalian? Kayak Doktif aja nggak tahu. Dok bahas Ju Tunda Dok. Siapa neposnya? Kan dia bagian tukang ngeles.
Si Nepos akhirnya bilang Markus, ternyata terbukti dengan berjalannya waktu. Enggak miss omongannya dokter ini, nggak ada yang miss dari dulu. Gitu, Markus jelas dia keluar. Dulu dia ngeles, bukan Markus begini Markus. Akhirnya dia dengan pede dia mengakui, iya saya Markus. Padahal sudah bilang demi Allah loh. Tobat ya Nek, udah 50 tahun. Oh iya, kan dia namanya kan si Viti siapa sih dia namanya? Fitri. Siapa? S. S-nya siapa sih guys? S-nya siapa guys? Fitri, S-nya siapa guys? Ya itu betul. Bukan salah terus, iya kan? Itu dia itu sebenarnya nggak ada darah itu guys, nggak punya darah itu. Oh. Bukan. Dia nggak ada hubungan sama itu. Saudara apa dong? Hah? Darah apa? Darah suci. Wah itu tadi dia tantrum deh. Aduh ya Allah guys, mau nggak guys kasih tahu dia bukan itu guys. Ya namanya bukan itu, bukan salhuteru, bukan. Apa ya? Bukan salhuteru, bukan. Namanya bukan itu. Kalian tahu nggak nama aslinya apa? Nama aslinya apa? Si Viti salah terus tuh nama aslinya siapa? Tahu nggak guys? Iya betul ya. Jadi itu benar. Yang mana nih? Guys, aduh, udah ya, kalian ngelawak mulu. Udah mau ketawa kalian aja, ini beneran, ini serius. Aduh ya Allah. Aduh, kok kalian tuh ngelawak mulu sih? Iya, jadi namanya bukan Salhuteruk ya, bukan. Tapi dia merasa kalau dengan nama itu seolah-olah kayak pahlawan lah, pengusaha sukses. Nggak ada guys, ya, nggak ada. Dia bukan siapa-siapa, ya. Terus namanya bukan itu, ya. Jadi kalau misalnya dia dengan bangganya, dengan pedenya dia bilang, saya akan kejar Miss Gosip, saya akan laporkan. Bisa nggak Pos? Nggak usah kebanyakan cocot di media, laporin aja, gitu Pos, ya. Kamu laporin aja, karena kamu nggak akan bisa melaporkan. Nama kamu bukan Viti Salah Teruk, gitu loh. Kan nama kamu bukan itu, makanya kamu laporin, ya. Nepos, kamu laporin. Bilangin itu yang namanya Intan itu mencemarkan nama kamu. Karena nama kamu bukan itu kok. Ngaku-ngaku Viti Salah Teruk. Kok nggak salah teruk? Jadi guys ya, kalau Pos udahlah nggak usah kebanyakan cang-cincong. Kalau mau laporin aja. Kalau bisa, karena laporanmu nggak akan diterima. Who the hell are you? Gitu bahasanya ya kan? Karena gue bukan siapa-siapa. Terus sudah dapat 2 ya tadi ya sunscreen ya guys ya. Sudah, selamat ya Kak. Selamat ya yang udah dapat. Jadi tadi adalah Fitri Sukang Satru. Satru tuh kayak bahasa Jawa itu kan Satru tuh nusu-nusuan gitu loh. Oh. Dan Satru tuh nusu-nusuan. Yoke gimana dok? Alhamdulillah Yoke saya. Jadi dokter tuh baru pertama kali ketemu Yoke kemarin ya guys ya. Jadi nggak pernah ketemu sama si Yoke ini. Jadi dokter tuh pertama kali ketemu dengan Yoke dan Dinar Candy itu kemarin di Pengadilan Jakarta Pusat ya. Di situ bercerita, Desek juga bercerita kalau sering banget dimintain duit sama Nepos untuk menjadi Markus. Jadi kadang-kadang gini Chan. Ini kita mau entertain. Ini omongannya si Markus. Kita mau entertain itu tuh yang bisa menghandle itu. 120 juta ditransfer buat begini-begini. Tau kan? Begini-begini haram, begini-begini. Tau gak guys? Tuh. Karena ada lagunya. Miras. Miras. No. Gimana lagunya? Itu lagunya Om Roma Irama kayaknya kena semua deh, kena Nepos kayaknya. Oh iya. Gimana? Yang judulnya itu To The Door. Ya kan, To The Doll kena, ya kan. Terus yang itu tuh Mia. Ya bener kan? Ias. Nah itu kayaknya lagunya khusus buat Nepos semua kayaknya. Dipersembahkan Nepos zaman sekarang. Jadi lagu zaman dulu harusnya dinaikkan lagi Abah Roma Irama buat si Nepos yang sekarang. Itu lagunya tuh buat Anda semua Pos. Gitu. Jadi setiap nge-entertain tuh mintanya sama ke DC, minta ditransfer.
gitu, segitunya ya kamu nggak punya duit ya sampai minta. Ya itu benar Mira Santika, ya benar Mira Santika judulnya. Itu loh netizen yang pintar, yang jawab bukan dokter, Mira Santika gitu. Kok SS gimana? Tadi sudah terjawab ya. Jadi sudah pemeriksaan, panggilan hari ini, panggilan mulai dari Senin kemarin sudah dipanggil guys. Sudah dipanggil yang namanya si H, pemenangnya udah ada. Si Khantit udah ada panggilan. Udah nggak usah Khantit, Khansa tadi tuh, Khansa yang belagu banget, Khansa. Saya dokter bilang begini, Khansa, kamu kira-kira kalau masuk nanti kamu dibelain nggak sih, dikasih lawyer nggak sih Khansa? Kamu kan pede banget tuh pada saat nge-record doktif, ya kan? Nanti kamu kalau dijadiin TSK kira-kira kamu ini nggak didampingin lawyer nggak Sa? Ya? Kalau yang Aziz doktif secara Aziz Ramadan, ya, doktif sudah memaafkan, ya. Jadi doktif karena melihat Aziz ini kan pada saat itu memang dia datang, tapi kan telat ya guys ya. Aziz Ramadan tuh datangnya telat. Jadi dia dan kalau menurut doktif perannya di situ tidak begitu penting lah ya. Jadi menurut doktif nggak akan mengejar yang namanya Aziz. Gitu, berarti sudah maafkan lah Aziz. Yang penting Aziz sekarang sudah mulai usaha ya. Insya Allah usahanya Aziz Ramadan, mantan staf dari gitu ya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, melimpah. Amin. Ya, jadi insya Allah kan sekarang udah mulai usaha tuh ya, mulai jualan juga. Insya Allah lancar usahanya. Jadi dokter nggak ingin kamu ikut-ikut ya, karena nanti takutnya kan juga ribet. Tapi yang jelas untuk kalian-kalian dipanggil di hari Senin kemarin, di hari Selasa kemarin, persiapan untuk menggunakan lawyer. Kalau perlu minta di backup sama bos kalian, karena saat ini bos kalian lagi juga kesulitan keuangan dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Ya. Tit, itulah pokoknya ya. Masukin dong, hai cupit gitu ya. Mana sih, coba tuh pengen naikin tuh yang ngomong sindikat tuh, coba dong kamu naik dong, yuk, supaya nanti kita record, supaya kamu bisa bilang, coba nyebutin nama doktif, kan kamu tahu tuh gimana sih caranya naikin. Bareng. Hah? Live bareng. Mana live bareng? Di mana itunya? Mana caranya? Gimana caranya? Kan gini ya, gitu. Apa itu? Tuh udah undangan bener. Erianto, kamu terima undangannya doktif. Coba nanti biar di record. Coba sini biar di record, jangan cuma ngoceh aja beraninya. Ayo sini. Ayo Erianto naik. Erianto, ayo sebutin nama doktif sini. Coba biar kamu bisa jelasin, jangan mundur, jangan lari. Ayo dong, nggak lucu. Yuk. Ayo. Incong. Buzzer katanya. Incong pasti dia. Aduh, incong pasti dia. Apa sih kalian ini? Kak ada yang berani ngibrit. Ih, dok, serumnya doktif nggak bisa. Serumnya doktif nggak bisa dicampur sayang. Jangan macem-macem kalian, nggak bisa. Serumnya doktif itu kalian gunakan aja di hari Senin dan Kamis. Yang lainnya kalian pakai serum atau moisturizer yang kalian punya di rumah, ya. Iya, lu kayak nggak berani, semua kayak begitu kelakuannya, cuman ngoceh aja, begitu dipinaikin, ayo dong ngomong, nanti biar di record, nanti akan dilaporkan ke cyber, kamu mempertanggungjawabkan omongan kamu, berani dong gitu kayak doktif gitu loh, ya, ayo enak, kan kamu kan udah doktif sindikat, ya kan, biar nanti penyidik itu ngecek doktif, ditelusuri, jangan dibiarkan begini bebas dong, kalian gimana sih? Jer, kok nggak panas sih? Dokter masih jaga, masih bisa ngasilin duit, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, masih bisa petentang-petenteng. Panas dong, ayo panas, cepetan gitu loh, biar disidik nanti sama penyidik, biar cepat ditangkepin gitu. Karena nggak akan kalian bisa buktikan. Dokter mau jalan-jalan keluar, ditangkepin, ayo lah. Panas kalian, kasihan loh, nanti stroke loh. Panas-panas doang nggak ada hasilnya. Iya. Laporin. Udah, laporin. Ini kok dokter kan naikin. Terus ada dokter naikin, kamu ngomong tuh. Terus nanti ditanya sama penyidik, ayo buktikan dong.
gitu. Ya kan? Kayak sama kayak Nepos ngomong Doktif tuh begini, tinggal dia buktikan depan penyidik, senang Doktif. Gitu. Si Sela si siapa sih itu namanya itu? Si Rahma. Ya kan? Bilang di situ Doktif pemeras, Doktif dibayar sama pemasok merkuri terbesar Indonesia. Ayo dibuktikan ke penyidik, ngomong. Nanti biar dikejar sama penyidik, nanti penyidik itu jadi enak dapat buktinya. Jangan cuma ngocehnya di sini doang. Ayo dong. Masa Doktif masih dicari duit dengan nyaman sih? Enak banget hidupnya Doktif. Kok nggak dipersulit sama kalian sih? Mujair. Ayo dong, persulit dong. Sulit. Cari duitnya gampang cari duitnya. Mana ini ya? Kenapa ya? Nggak naik. Kenapa ya ini ya? Kok kalian kok nggak panas sih guys? Mbok ya ini gitu loh. Semangat gitu loh kalau ngelaporin Doktif itu. Terus di ini jangan yang bokir di Medan kagak jelas sampai sekarang. Ker? Lo Ker? Ker? Ya apa kabar ya Ker? Ker? Boker gimana kabar Boker? Udah lama Ker? Udah kayak bestie. Boker gimana gitu. Ntar tungguin sehat juga semua. Sunscreen dong, enggak ada subsidi sayang hari ini, mengesalkan. Kalau Doktif jualan kagak ada subsidi, udah nanti aja ya. Pas ada subsidi aja ya. Gitu. Tungkir iya Boker nggak jelas laporannya. Bisa nggak sih siapa kayak di push gitu? Siapa yang bisa nge-push ya? Marcos, Nepos, Pos cepetan dong Pos. Kamu nggak panas Pos ngelihat Doktif masih main-main Pos? Gitu loh Pos, ayo Pos. Usaha dong, usahanya lebih keras lagi yuk. Gak niat katanya. Gak niat, yuk. Ayo dong. Lama amat sih, kok kayaknya kamu tuh gak punya power banget sih. Ayo dong, powermu mana Pos? Yuk sini, nanti Doktif sentil loh. Gak cepet-cepet, kalau kamu gak cepet-cepet nanti Doktif sentil lah, mau gak? Doktif sentil pakai karet, mau gak Pos? Lama kali laporanmu. Udah jalan. Makanya, ya Allah tolong. Aduh ngadepin gerombolan geng tikus mau ketawa, gerombolan sirkus. Hari ini live katanya. Siapa? SS. Ya nggak apa-apa dia live mah nggak ada masalah, live aja kan jualan dia. Berdagang selama jualannya nggak ngibul nggak apa-apa. Gitu kan? Nah, yang jualan ya Pos? Nggak mungkin lah. Yang sudah tadi sipil persekusi sudah, yang sudah mereka sudah marga satwa dipanggilin gitu. Bujarnya Tiara katanya. Panggilan untuk si ular kita lihat ya, Kamis dia datang nggak guys? Kamis dia jualan nggak? Jadwalnya Kamis. Tapi di Jakarta Timur. Yang ini yang apa namanya? Yang bilang Doktif pemeras sama Doktif pemasok merkura itu, ya. Nanti ditanyain sama penyidik ya, datang ya. Jangan nggak datang dong kayak si Begeng. Alasannya Begeng katanya mundur lagi minggu depan. Si Anus bilangnya mundur lagi minggu depan. Apa sih Pak? Ngapain sih Pak Anus mundur-mundur mulu? Apa yang ditakutkan sama kalian? Apa yang kalian takutkan dari penyidik? Kalau emang kalian bener hadepin aja penyidik, nggak usah molor-molor. Ya, jadi kalau Begeng molor-molor minggu depan guys, bilangnya itu pun kok datang ya. Nggak peduli Doktif mau datang mau enggak, kasih penting kasusnya naik gitu aja ya kan. Kesel kan? Iya makanya mundur-mundur terus. Jadi yang mereka mundur tuh si Anus minta mundur guys ya. Doktif pastikan si Anus meminta mundur panggilan yang seharusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Mereka minta mundur lagi minggu depan. Kita lihat minggu depan datang apa enggak tuh si Begeng itu ya. Nggak jelas tuh. Kalau si ular insya Allah datang di Kamis tadi. Kamis. Kita lihat ya. Halo kamu lihat. Monggo kalau wartawan mau pada tungguin, monggo. Kali aja kan dia pasti pakai masker. Gitu. Kali aja bisa ngelihat lah. Kalau enggak minta tolong aura kecantikannya dia kan supaya keluar nggak usah pakai masker. Nah, coba ini siapa? DSSH. Aku naikin kamu ya. Kalau menurut kamu kalau menurut kamu dokter tuh kayak apa ngomongnya? Kamu emang lulusan mana? Mana?
Mana sih tadi? Kok hilang ya? Mana? Mau tak naikin guys. Sekarang Dotif suka tuh naikin tuh. Lucu soalnya kalau naikin pada kabur semua, nggak ada yang berani coba. Mana? Oh, yang nggak suka julid aja deh, nggak suka julid. Mana yang nggak suka julid? Tadi gimana? Oh, nggak suka julid nggak bisa. Kamu mah akun private, nakut, cemen, males ah. Nah ini nih. Ini ya caranya ya. Oke, udah Dokter udah ajak kamu. SH kan kamu kan? Oke, ya kamu kan SH tuh. Nggak, berarti lulus S1 ya? Kalau S1 berarti kamu temennya si, tahu kan Pak Oga ya, Pak Anus, bilangin coba kamu kenal sama Pak Anus ya. Ayo DS, terima dong DS. SH, masa SH kalah, kan kita sama-sama S1 toh. Ayo DS, udah DS yuk. Ada nggak itu Pak Oga itu ngelaporin Doktif karena Doktif dianggap membuat kegaduhan. Sementara Begeng menjual produk overclaim, overprice, dokter flexing, boleh nggak? Ayo DS saya naikin. Ayo ngomong. Mana belum diterima itu. Pada pengecut semua, nggak seru dinaikin nggak ada yang berani. Tadi Erianto udah tapi dia nggak nerima. Nggak terima Erianto, nggak bisa tuh, nggak naik, dia nggak berani. Pengecut semua, pengecut semua. Julid nggak bisa, dia akunnya private guys, private, nggak berani, pada takut. Gitu ya kan? Udah pengecut semua, udah penakut semua. SH ternyata, gitu. SH ternyata apa? Ayo dong debat hukum kita, oke? Debat hukum. Dokter flexing, oke? Boleh apa enggak? Dokter jualan pakai stiker, boleh enggak? Gitu. Ayo dong naik kalau berani. Ayo dong. Loh, si Erianto naikin aku lo kalau berani. Hidi lu udah gua naikin, Eri. Lu jangan begitu dong. Ayo ini aku naikin. Ayo. Naikin di live. Emang dia mau dinaikin di mana? Hukum. Hidi. Dia kalau ngerti gimana ceritanya. Iya, berarti Bondowoso sama kita sayang. Viva aman, Gerok aman lah, itu kan brand-brand zaman jadul mah. Si aman lah Viva, misalnya nggak mungkin nggak aman. Ada Mambel nggak sih? Mambel kalau naik lucu loh Mambel. Tadi katanya lagi live. Oh, Mambel. mana sih? Pada nggak berani, males pada nggak berani semua kalau dinaikin, pada pengecut semua kalian. Mujair receh. Mujair receh, males. Lagi live tuh Mambel. Mambel lagi live. Mambelnya lagi live sayang. Mambel lagi. Dokter mau pulang ini, udah selesai. Ntar lagi paling 10 menit udah selesai jaga mau pulang. Ya. Salam dari Nganjuk. Waalaikumsalam. Buat ngecilin pori-pori apa? Kalian bisa menggunakan produk yang ada kandungan eksfoliasinya. Terserah, banyak kan sekarang banyak yang namanya serum peeling. Nah, kalian bisa pakai tuh yang namanya serum peeling. Gitu ya. Coba. Hai, salam dari Kendari. Oh, ada yang dari Kendari. Iya kan? Thank you dari Kendari. DRG gimana, Dok? Gimana apanya sayang sama DRG, dokter gigi? Gitu. Kenapa sayang? Dari Kaltim. Hai, dari Kaltimnya di mana? Balikpapan, Samarinda. Yang mana Kaltimnya? Yesus lama banget ditangkap. Ya sabar aja. Udah setahun ya. Belum ada. Lah kan Januari. Kita kan pelaporannya pelaporan persekusinya itu di Januari. Terus yang pemerasannya itu di Maret kalau nggak salah. Maret lah. Februari yang laporan pemerasannya itu, jadi ntar tunggu aja. Dari Batam. Iya Indra, emang karena prosesnya Doktif nggak pakai jalur ekspres ya. Doktif laporannya melalui jalur normal saja ya, termasuk buat kalian yang nanya tentang kasusnya Suneo pun ya naik ya, jadi nggak ada yang nggak naik. Jadi dipikirnya laporannya Doktif nggak naik, apalagi soal Suneo yang ke Baluku nggak ada, naik semua. Mereka cuma lagi jantungan aja, lagi menutupi kepanikan mereka.
Padahal mereka sebenarnya panik banget. Gitu. Indah love you too gitu. Nah, ini ada nih Atmos, coba ini. Di mana-mana. Salam kenal, hai Nia. Hai Buton. Buton loh. Buton. Hai Units Medan. Iya, Medan. Gimana kabar Medan? Octavian, New Life Hexil aku udah sampai. Bismillah. Ya insya Allah. Kamu kalau kulitnya kering banget pakainya di malam, tapi kalau kulitnya kamu normal pagi dan malam. Ya, makanya pagi dan malam. Jadi jangan sudah validasi melulu. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya makanya kan ada sosok dia butuh validasi guys. Memang dia butuh validasi. Kenapa? Gak bisa berdiri ini. Dia butuh validasi karena masyarakat udah pada cerdas. Masyarakat sudah pada pakai ini aja deh, didobelin begini. Udah begini aja. Udah. Dok jadi ke Palestina, insya Allah nanti jadi ke Palestina. Jadi lagi koordinasi dengan kedutaan Jordan. Jadi dokter lagi koordinasi. Kenapa? Karena dokter maunya melalui darat nanti guys. Dokter nggak mau melalui tour. Karena kalau melalui agensi tour itu nanti ada turnya. Jadi kita tuh nanti ke Mesir. Kan begitu tuh. Nah dokter nggak mau. Dokter udah pernah itu, udah dari zaman dulu lah 10 tahun yang lalu dokter udah pernah kan tour. Jadi dokter nanti kalau mau ke Palestina kunjungannya cuman ke Palestina saja. Jadi dari Jordan paling seminggu ke Palestina. Habis gitu langsung balik ke Jakarta. Gitu. Ya. Ke roomnya Mambel. Ya udah nanti dokter di mobil. Di mobil nanti dokter ke roomnya Mambel ya. Apa namanya ini 1004 apa? Yang apa dok? Enggak, tadi loh ada yang tanya apa merah apa gimana dok, boleh rekomen buat redness enggak? Merah. Merah pertama dari sabunnya. Dari sabun kamu gunakan sabun yang enggak ada SLS, SLES-nya. Jadi enggak ada ya. Hindari sabun yang ada SLS, SLES-nya. Oke? Yang kedua, moisturizer-nya yang lembab, jangan berbentuk gel. Krim aja, ya. Sunscreen-nya juga gitu, jangan sunscreen yang kering, yang moist, ya. Udah, dan diulang sunscreen-nya. Jangan cuma pagi doang, sunscreen diulang pagi, siang, dan sore. Malamnya gunakan lagi moisturizer, gitu, ya. Dok ada Mambel, mana Mambel? Mambel mana Mambel? Mambel tolongin Mambel gimana caranya ya Mambel ya? Mambel minta dong, habis gitu dokter accept. Oh ini terima nih Koko. Koko. Sudah kesini dia OTW. Ini kami lagi live, lagi ngomong hukum. Mambel dicari doktip, Mambel itu rungkat kami gara-gara doktip ini. Mambel menuju ke sini. Oke, terus habis gitu kita mau bahas ini yang udah. Oh iya ada yang baru. Ntar nunggu Mambel. Ya nunggu sabar. Gimana caranya sebentar diterima Mambel? Ini Mambel nih Mambel. Mambel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mambel. Sekarang ngecilin dokter gimana caranya ini? Udah biar gini aja. Ada apa itu wanita? Kalau itu apa tuh? Nggak mau Mambel, maunya bareng kita. Udah ini udah pas bareng ini. Apa cerita? Ribut kali orang ini di live ku dok. Kan tamu. Mambel. Sudah ada panggilan Mambel dari grupnya Marga Satwa. Hari Senin kemarin yang dipanggil itu yang lari-lari lepas baju. Siapa lari-lari lepas baju dok? Enggak, ini doktif pencet yang gambar menaikkan orang, terus ada kayak gambar pengaturan. Di atas yang bulat, di atas yang bulat. Ini? Sebentar, ini naikin orang terus itu pengaturan, ini nih pengaturan, ini kan. Udah bentuk terus itu. Udah. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Oh, kan ada kisi-kisi. Bukan Ada itu yang kotak ini, kotak itu gitu loh. Yang dikeluarin dulu dok. Nah tadi. Ini. Papan. Iya. Papan. Bener papan nih Bel. Papan. Pengaturan ada kisi-kisi pojok atas kanan. Halo Kakak Awa, Fitri Sauteru Kakak Awa. Kayak mana nih Kak? Kakak udah sumpah-sumpah loh Kak E. Katanya Kakak ngakui. Aduh rusak kita ini Kak E.
Ini jangan-jangan ada kotak nih. Nih. Betul, kotak-kotak itu. Apaan? Bukan. Wah, emang bener-bener Mambel, yang namanya kita ini ya kagak paham kita mah ya. Ya Allah, tolong dah ini dah. Gitu aja Studio dok. itu bukan sih? Dok, Oh ini, oh Alamin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya, tanggal cantik ini ya sayang, tanggal 10 bulan Ya 10 Allah. ya. Di sini Kak Syel Akhirnya mau bisa juga berbagi ya. Kak Syel ingin berbagi untuk kakak-kakak semua ya. Masya Allah, tabarakallah, dari harga 1,2 jadi 600.000 ya. Kalian check out, naikin stok mahogani 20 ya, 20. Check out sayang. Habis gitu meletot-meletot, dagangannya meletot-meletot. Mau nggak dagangan meletot-meletot? Sudah 5 menit sudah habis ya. Ayo kalian kasih ketik mau lagi ya. Ketik di bawah mau ya. Kita dibuat jadi lebay, Jo, serius. Tengok kan. Padahal Doktif kan lagi jualan loh dok. Nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, ini lagi jualan kita. Oke. Jualan barang goib. Jadi yang buka baju kemarin itu siapa ya? Hah? Guys, tadi kan udah pada menang tuh, ya kan? Kalian tahu tadi siapa si H yang lepas baju, lari sambil lepas baju. Bisa-bisanya Mambel. Lupa aku dok. Siapa ya? Si H ini, ya, tuh. Mario tuh udah tuh. H tuh, ya. Udah Mario udah bener tuh. Nah ini Mario Wen. Oke, bukan hantu sama kunti ya itu tuh ya, bener. Soalnya H sama K. Kemarin sih, nah hari ini K. Nah, jadi itu dipanggil untuk apa dok? Untuk mau menaikkan menjadi tersangka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, keluarganya Mambel lagi nih. Memang bermasalah kau keluargamu Mambel. Keluarga apa kau punya ini? Terus datang nggak dok? Datang. Dan ditahan atau tidak dok? Enggak, belum. Untuk melengkapi. Jadi mereka akan ditelusuri perannya masing-masing gitu. Dan ada kan CCTV-nya udah jelas Mambel. Kalau mereka itu si H ini pada saat si suaminya diduga mau mukul Doktif, itu dia juga datang juga, lari. Terus melewati si suaminya ini. Dan lucunya itu CCTV udah jelas banget kelihatan dia lari, ya kan? Tapi dia bilangnya di rekaman yang dia pengakuan bersama dengan si ular itu, dia nggak ngakuin Mambel. Dia bilangnya dia lari itu menuju ke trotoar mau keluar mobil, padahal enggak, itu dia lepas baju tuh di area parkir situ. Jadi CCTV itu jelas banget membantah semua statement dari si Hak yang di rekaman itu. Karena berarti punya rekamannya dia juga yang ngaku kalau misalnya dia kancingnya lepas apa gitu. Tapi ingat nggak yang pertama kali kita ngobrol yang aku bilang, yang aku tahu, yang aku lihat, aku soalnya kan nonton pakai 2 HP ya dok. Di belakang mobil Doktif itu aja awalnya tidak ada mobil putih. Nggak ada, betul. Tiba-tiba ada mobil Dihadang. menutup jalan. Betul, karena kan Doktif bilang ini ya kalau misalnya Pak Tuhi pun nggak masuk Doktif ini, kalau ada kuncinya Doktif mau keluar. Kan Doktif bilang begitu, Doktif nyetir sendiri. Masalahnya kuncinya itu nggak ada di Doktif. Kalau kunci ada di Doktif, Doktif tabrak itu mobil, nggak peduli Doktif tabrak. Betul, karena menghalangi, ya kan, memaksa. Itu kan ada pemaksaan berarti kan, dengan sengaja menghalangi jalannya mobil Doktif. Betul. Enggak, ini biar sama. Koiro pakai kacamata, Doktif kacamata. Terus aku. Iya benar. Iya, silakan. Benar gitu, ya gitu. Jadi ini Doktif jalan, kalau Doktif itu beneran dari klinik ya Mambel ya. Sekaligus mau balik. Tolongin ya, masukin barang mobil. Yuk, hati ya, baliknya ya Nong, yuk. Gitu Mambel. Kita masuk ya, aku sambil live soalnya. Yuk, sambil balik yuk. Mas Ada, makasih, hati-hati ya, baliknya kalian ya. Hati Bu. Yuk. Nah, yuk. Pak, Ini gimana Cek? Oke. nih bisa nggak Doktif itu nggak live sambil di mobil? Aku trauma Doktif pas saat persekusi itu Doktif. Trauma aku. Bisa nggak di mobil? Lanjut lagi Doktif.
Dia nggak bisa nih kan pulang, Mambel. Kalau ini bebas hambatan kita, jalur bebas hambatan sekarang. Yang itu. Nggak ada yang ngehalangin. Mambel tadi namanya disebut FS. Ini aku atas izin Kak Fitri Sauteru naik ke sini. Gitu. Aku pokoknya tadi off aja, aku izin dari kakak aku yang kemarin ngaku bahwa dia memang menjadi Markus. Terus masalahnya di mana sih, geng? Orang ini lucu loh. Lagian kan suka-sukanya dia loh. Dia Maaf ya, kadang-kadang Dok. ngaku, kadang-kadang enggak. Kan suka-suka dia, bebas. Soalnya itu kakak aku. Iya bebas, makanya sakarep dia. Kadang enggak mau. Kadang enggak ngaku, kadang ngaku. Kakaknya Mambel itu pengen banget ketemu sama Mambel buat apa sih? Kapan? Buat apa? Kapan? Dia pengen banget ketemu sama Mambel loh. Kapan dibilang kakak awak? Ih, seneng dia. Ih, seneng Gitu. banget. Heeh. Ih, rujuk Enggak. ini, rujuk Mambel. Enggak, biar ke Pandeglang dulu, aku mandi dulu, nyelup dulu, aku di laut. Maksud kalian? Kakak awak orang kaya loh. Ya, takutnya kan kakak awak, masa adekku kayak gini katanya gitu. Ah, terus pas waktu kau mau pertemuan kau pakai baju apa, Mambel? Ya awak pakai baju yang paling bagus lah sayang. Kaos iya. pada. Oh, iya. Guys, yang namanya Nepos ini, Markus ini satu ini, dulu dia mau hubungi Dr. Eko. Pengen Kak Bayun sama Doktif, pengen ketemu sama Doktif. Kan? Doktif tolak mentah-mentah. Ya kan? Doktif tuh tahu banget karakternya mereka ini kan memang karakter yang licin, itu nggak mau. Gitu kan? Tiba-tiba dia balik tuh, siapa yang bilang aku pengen ketemu? Makanya Doktif tantang Dr. Ekos. Dr. Ekos, ya, Dr. Ekos lah yang menyampaikan bahwa Nepos ingin ketemu sama Doktif dan meminta waktu untuk ketemu dengan Doktif. Kalau memang Dr. Ekos tidak pernah mengatakan itu, silakan mengklarifikasi. Silakan. Dan ternyata tidak ada klarifikasi sampai detik ini. Artinya apa? Itu fakta. Ya, jadi benar melalui Dr. Ekos bahwa Nepos itu ingin ketemu dengan Doktif, tapi Doktif tolak. Nah, terus kenapa kok pengen ketemu sama Bella? Itu jadi pertanyaan juga, pengen ketemu. Ngelek Doktip. Mau ngomongin, hah? Koko juga pengen ketemuin nggak sama Nepos? Emang Enggak. kakak aku ngomong mau ketemu sama aku. Iya, kata netizen. Emang iya? Coba tanya dulu, benar Nggak, serius nggak dong, guys? aku pahit-pahit aja dulu kalau memang kakak awak Kak Fitri ini pengen ketemu sama awak, itu kan 5M. 2M lah dulu sini Kak. Ini aku pahit-pahit ya, jangan bilang aku pemerasan, aku pahit-pahit. Ya kakak awak dapat 3M, adiknya dapat 2M, kan nggak salah. Karena kan kalau aku bilang, Kak bagi 2 lah kita dari 5M, kakak 2,5, adik 2,5. Nggak tahu diri kan? Karena kan link kakak awak yang dipakai. Kan tinggal 2,5. 2,5, tinggal 2,5 dibalikin. Ya udah 1M aja. Jadi kakak awak 1,5M. Awak 1M. Tak bilang dari Bang Yapto, Om Yapto. Coba kalau Om Yapto nggak turun tangan, nggak balik tuh duit. Om Yapto, Om, adek lo ini Om, adek. Om aku itu kalau Om Yapto itu. Kenapa? Om Yapto. Iya, Om Yapto. Itu pegangannya Nepos loh, bilangnya. Kalau Bang Jo, Mambel, Bang Jo, Cuma Abang Awak. Abang Awa. Oh, berarti Semua saudara. Kita semua saudara. Tapi jujur aja kalau memang. Jadi duit itu tersisa berapa sekarang? 2,5. Iya kan Dok? 1 aja lah. Kakak awak ini. 1 aja sama awak. Gak apa-apa. Oh, jadi kalau ketemu 1 cair. Betul, iya. Satu. Tapi jangan bilang awak ini pemerasan. Kakak awak itu nanti kan jangan dibilang pemerasan. Udah, yang penting duitnya lempar dulu. Yang penting duitnya ada yang dilempar dulu lah. Betul. Duitnya Mambel 100 juta dulu. Kok 100? Kan Mambel maunya OTT ya? Mambel Ih, maunya kecil OTT. banget. Langsung lah kakak awak. Langsung 1M. Oke, 1M tapi OTT ya. Mau?
Aku mau nikah sama Doktif. Jangan dari tadi kau typing saya pula kau mau nikah sama Doktif. Kau mau numpang hidup sama Doktif. Ya, kau tuh benalu. Kau tuh adalah di antara ribuan laki-laki yang mau hidup dengan Doktif hanya untuk menjadi benalu. Karena kau tahu hidup perempuan ini, ya kan? Gak usah menggatal kau dari tadi sibuk kali. Aku mau nikah, aku suka, aku mau nikah, aku mau suka. Ada Teh Putri, mana Teh Putri, mana Teh Ada. Putri? Ada. Mana Nike? Putri Jimbo. Oh, ini dong kan aku tinggal ngiyain aja, gimana? Ini kakak aku loh, Iya. Dok. Jadi kalau kata orang bacot A, B, C, Markus apa bawa orangnya ke sini ke hadapan muka aku, siapa yang pernah aku maklar, aku tuh paling jijik sama Markus, tau gak, paling jijik. Ya itu benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya saya memang maklar kasus. Makanya saya kenalin lawyer-lawyer yang Maksudnya gimana itu Mambel? Kok kecewa gitu? Harusnya bagaimana? Keluarga Mambel, kenapa keluarga Mambel? Keluarga Mambel kenapa? Apapun itu, aku tetap adik kakak awak. Apapun itu. Ya Allah, ya Allah. Iya, sidangnya Yoke kemarin ada 2 saksinya ya. Jadi yang pertama itu Dinar Candy, yang kedua itu Intan. Ya. Yang pertama Dinar Candy menceritakan bahwa ada memang transferan itu 5 meter. Ya, kita ngomongnya pakai bahasa meter ya, karena memang mereka menggunakan bahasa meter di chattingannya ya. Antara dengan si Nepos ini. Jadi 5 meter. Nah, yang 2,5 meter itu sudah dikembalikan dengan effort, dengan usaha minta yang luar biasa. Salah satunya meminta tolong Om Yato. Ya, karena memang uang ini dipegang oleh Bang Jo gitu. Bang Jo. Jadi memang pentransfernya itu dari Bang Jo ke Ini maaf dulu, Dok. Maaf dulu, Dok. 5 meter ini kan hanya untuk pengkondisian kan, bukan kondisian doang ya. di luar. Di luar entertain, di luar lawyer, di luar entertain. Jadi kalau dia ngomong tuh bahasa lawyer itu bohong ya. Itu bukan untuk lawyer. Itu di luar. Entertain, kalian tahu entertain. Jadi kalau misalnya mereka mau pesta untuk bisa jadi top spender kayak Mambel ini, minta lagi uang sama DC 130 juta gitu. Maaf banget Doktif, maaf banget dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Doktif ya. Maaf, ini bukan top spender daily, ini yang se-Asia Doktif, jadi all club. Ini maaf, ini all club se-Asia, ini maaf banget ya Doktif ya, bukan top spender daily. Ini maka Teh Putri Jimbo masuk. Ya Allah, bukan kan Doktif kan ngomong apa Teh Putri? ya ampun. Ini ya untuk lebih perjelasnya lagi 2,5 M itu dikembalikan secara bertahap ya. Dengan susah payah mintanya juga. Ya, jadi 1 M terus 500. Betul. Karena gue ngeliat bukti transfernya, maksudnya gue dikasih lihat. Betul. Betul tuh semuanya ada ya. Jadi kita kalau ngomong semuanya ada, bukan cuman katanya enggak. Ini by buktinya. Gitu. Terus di luar dari biaya entertain. Ya, jadi kalau misalnya si Markus ini pengen bilang, ini nih kita mau ngajakin jalan bintang-bintang kejora gitu. Ya kan? Nah, perlu biaya nih buat jadi top spender. Minta lagi 120, 130 juta gitu. Lain lagi di luar itu. Jadi Mambel gimana Mambel? Enak kan itu kakak Mambel? Kenapa Mambel gak ngikutin jejak kakak? Aku Ini lagi mau baru lah. tahu. Tolonglah aku bolehlah buat pengamanan lah. Aku bayar berapa ya? Tapi itu di luar kasus aku ya. Boleh, Mambel. Ini ada Nepos pasti ngikutin dia sambil miring-miring pasti dia. Aduh, katanya dia. Kenapa sih tidak digitalku diungkit-ungkit lagi? Top spender tapi jadi buzzer bayaran demi bisa party. Hahaha, bapak kok laki-laki. Hahaha.
Kadang pau orang ini dok. Demi bisa party pula katanya. Jadi Panas buzzer banget. masih minta duit. Gimana ceritanya? Itu lumayan loh, kasihan Itu, DC. Umi itu memang lihat langsung buktinya Umi. Gue udah lihat semuanya, chat-chatnya gue lihat. Terus chatnya gue lihat. Terus bukti-bukti transfer, bukti ditransfer balik. Terus notes transferan baliknya itu apa? Itu gue lihat semua. Jadi di transfer 5M. Ditransfer 5M dengan keterangannya pinjaman gitu ya. Terus dibalikinnya lagi dengan keterangan pinjaman. Harusnya kan mengembalikan pinjaman gitu. Ya, terus dikembalikan lagi dengan notes itu pinjaman. Faham dong maksudnya? Coba deh tanya nanti yang ngerti hukum. Atau tanya sama yang punya otak. Yang minjam siapa? Intinya DC itu mentransfer uang 5M. Ya kan? Terus habis itu kan diminta balik dong uangnya. Karena kan kasus gagal nih ceritanya. Gagal di... Ini yang balikin ini kurang belajar window dressing ini atau kayak mana? Nggak tahu deh, pokoknya intinya sampai diminta itu karena kegagalan, dikembalikannya itu bertahap yang gue bilang 1M dan 500. Cuma keterangannya juga dibilangnya itu pinjaman. Paham nggak? Paham nggak maksudku, Mambel? Mambel, paham nggak itu? Iya, keterangannya pinjaman kan? Iya. Nah, Kayaknya kok nggak nyambung ini ya? Otak penjahat kau ini kurang kayaknya. ulang. Jadi intinya itu uangnya di mana sekarang? Misalkan ya, aku transfer kau 5M. Ya, Ku tulis saya keterangan- uangnya. Ya, aku tulis Terus? keterangannya itu pinjaman. Oke. Terus? Oke. Ku tagih lagi kau karena kan kasusnya kan tidak berhasil. Jadi ku kembalikan. Nah, terus ku minta lah uang itu kembali. Dikembalikan nggak? Harusnya uang itu kembali. Keterangannya apa? Kembalikan uang pinjaman. Atau nggak kembalikan pinjaman. Betul? Ya. Nah, ini ditulisnya lagi pinjaman. Jadi gimana? Ada motif di situ, ada motif kejahatan Nah, nggak di situ? tadi berarti di situ ada apa? iya untuk pembelaan diri bahwa ini adalah uang pinjaman. Mambel. KI. Oh, jadi intinya itu saya tidak mau tahu itu uang kau sudah kembalikan atau mau mana atau bulat. Intinya kau waktu itu mau bantuin aku karena kamu itu mau bantuin persoalanku kan? Iya. Nah, gini nih, ini misal ya cerita ya, misal ya Mambel, ingat misal nih, ya, misal nih. Iya. Nah, ini ada orang-orang yang dendam sama Doktif. Ini misal nih, ada yang dendam sama Doktif. Terus ada seorang dokter yang dia itu justiper, ya kan? Terus merasa kalau dia itu bisa menyerang Doktif, ya kan? Terus dia itu geng ini rapat, ini nggak ngomongin gentikus ya, ini nggak ngomong, ini cuma secerita aja. Nah, terus habis gitu si Bokir lah namanya, ini justiper ini namanya Bokir kan. Nah, si Bokir ini bilang nih sama si teman-teman yang sebelah Madoktif nih, gua punya senjata nih, nah gitu kan, gua punya senjata nih, gimana caranya supaya si Doktif ini masuk, tapi gua kagak punya dana, nah gitu. Nah muncullah ada, nah si emak yang paling tua ini ada, namanya Nebrus nih, nenek yang paling tua, nenek Gedabrus, merasa kalau gitu saya bisa ini menggunakan kasus ini gitu untuk memasukkan Doktif supaya Doktifnya kena gitu. Tapi saya nggak mau dananya dari saya, ada nggak donasinya gitu. Akhirnya muncullah donatur baru namanya si Begeng. Ini misal ya, atau jangan Begeng lah, apa namanya Mambel?
Namanya apa Mambel? Adiknya Awak. Adik awak. Adiknya Awak. Misal namanya siapa? Adiknya Awak ini. Halo, adik awak, adik. Ya udah pokoknya adiknya Awak ini lagi kaya raya dia. Adiknya Awak ini adiknya Mambel kaya raya. Ya udah, kalau gitu karena musuh kita sama, maka saya bayar 150 juta. Gitu. Ini misal loh, cok baper loh, cok yang baper. Ini misal, ya kan bayar 150 juta, kondisikan. Oh siap. Nah akhirnya si Nebrus bilang oke sini duitnya, bagi-bagi kita, bagi tek bagi-bagi, ya kan? Akhirnya dikondisikan, ternyata Mambel nggak jalan. Nah bagian minta duitnya lagi nih, gimana Mambel? Menurut Mambel gimana? Mampus aja orang itu semua, Dok. Capek kali aku mikirkan orang itu. Ya Allah, duit udah habis-habisan. Ya Allah. Hah? Takdir memang kejam. Jadi bilang pion. Iya kan? Namanya pion loh, Dok. Kapan Dok, kita ketemu yuk makan-makan yuk di hotelnya apa, di rumah makannya Doktif. Doktif punya rumah makan loh di Senayan. Ini nyindir Kim Haut ini kalau kayak gini, Doktif kayak gini. Oh iya. Enggak, Doktif punya rumah makan. Namanya Jadi nanti kalau kita ke sana kan kita story lah biar terkenal juga gitu loh Doktip. Ternyata Doktip itu tidak cuman pekerjaannya sebagai dokter tapi juga punya rumah makan gitu kan. Makan apa? Makanan apa? Dion. Rumah makannya namanya Dion. Makan apa? Makan apa di sana kita? Kita makan angin. Oh, makan angin. Oh iya. Oh iya. Dion, Mambel. Koko, kita Doktif juga punya rumah makan, namanya rumah makan Dion. Udah pokoknya sekarang Doktif akuin aja deh, Doktif pengen niru kayak si Markus. Oh iya. Pokoknya kaya aja gitu ya. Pokoknya ngaku aja yang penting sekarang mah. Ya kan? Yang penting pede. Doktif, yang dipanggil itu untuk naiknya status itu ada berapa orang, Dok? Yang naik apa? Belum. Jadi nanti ya itu, nanti kan mereka akan dipanggil satu pendalaman, habis gitu penetapan TSK. Itu sekalian gitu semua. Insya Allah ya semua yang berperan serta dalam menghadang Doktif yang keluar restonya dihadang, masuk ke mobil dihadang. Bahkan itu loh, Dok, yang sengaja memarkirkan mobilnya untuk menghadang mobil Doktif. Nah itu kan nampak dari CCTV. Besok Mambel dipanggil sopirnya, besok Mambel. Pandai kali aku nyambungkan cerita ini, Dok. Maaf Dok, itu di bawah Duta Itel mau naik ada dia multi. Nggak ada permintaan, nggak ada, kosong. Oh iya. Makanya saya itu sedikit trauma kalau Doktif sambil di mobil begitu kan, mengingatkan saya kejadian 50 tahun yang lalu. Doktif nggak kenal sama sopirnya. Kayak sopirnya besok dipanggil gitu. Berarti besok dipanggil sopirnya. Siapa ya sopirnya ya? Ini sopirnya kok Mambel? Kok tahu dapat dari mana sih informasi? Doktif aja lupa loh. Baru inget tadi pancing-pancing. Makanya Mambel lebih tahu daripada Doktif ini. Aku tuh kan lagi nge-live, Dok. Terus aku pakai 2 HP nonton live Doktif, nonton live-nya Kak Shell. Makanya waktu itu kan di akunku yang sebelum ini kan aku bilang aku tuh ngakak lihat Doktif sempat-sempatnya mau ngajak orang untuk collab. Ingat nggak, Dok? Aku dihujat sama fansnya Doktif. Sama si siapa? Willy, ada Putra Siregar juga kan. Aku dihujat sama fansnya Doktif karena dipikir aku ngeledek Doktif. Padahal aku maksudku bisa ya dalam keadaan seperti itu sempat-sempatnya mau ngajak collab. Karena aku tahu betul mobil Doktif itu awalnya tidak ada mobil di belakang. Bahkan rumah makan itu kan sudah tutup, udah mati lampu. Tutup cepat, tutup dadakan. Nah, waktu yang dipegang-pegang Doktif di mobil, pas buka mobil, terus nggak lama mobil di belakang mobil Doktif ada mobil putih.
Karena aku nonton, jelas nonton. Mambel nontonnya dari yang keberapa nih? Dari scene yang mana ini? Aku jujur nontonnya dari scene yang mulai dari keluar dari pintu rumah makan. Terus Yang dokter Mambel nyari-nyari mau pulang, nyari supir. sempet recording nggak itu Mambel? Aku malas sih record kayak gitu. Aku tonton, aku kayak gitu orangnya, Dok. Aku tonton aja, tapi ku tonton jelas. Berarti Mambel mendengar nggak pada saat diduga si suaminya SS ini mau mukul Doktif? Iya, yang wah, yang gitu, yang sampai dihalang-halangi kan? Papa. Iya, yang dihalang-halangi istrinya. Aku lihat. Jadi orang ini kan nonton aku nonton orang lain konsepnya. Iya benar. Nah iya dia lari betul. Jadi sebenarnya Iya, dia lari maksa mau ngejar dengan emosi gitu. Betul. Cuman katanya biar seru, sebenarnya biarin aja dia mukul kayak apa gimana, lebih seru lagi gitu ya seharusnya ya. Ayo sini, harusnya gitu Mambel, nggak kepikiran ke situ sih ya. Harusnya sih gitu, lebih seru lagi kayaknya ya. Tengok kan perempuan ini, tengok kan. Bahkan RI2 repost ulang live Doktif aja aku lihat kan, heboh itu. Iya bener. Aduh. Lucu. Itu kan heboh. Aku nonton, jadi aku tidak, ya kalau dibilang orang ala kau mengada-ngada. Karena aku nonton dari HP-nya Kak Sel juga kan, yang dipegang sama orang-orangnya secara bergantian, aku nonton. Ada yang di Singapura juga nonton. Jadi kasusnya berjalan, jadi nggak berhenti. Jadi dari hari Senin panggilan si H2, panggilan yang petentang-petenteng record, ngerekam apa? Yang nyuting. Iya, dan ini sesuai prosedur ya, geng. Prosedur pelaporan memang seperti ini. Saksi banyak, barang bukti yang harus diperiksa dikumpulkan juga itu banyak, yang terlapor juga banyak dan memakan waktu. Membutuhkan waktu panjang. Memang ini natural. Naiknya laporan ini pun natural, sesuai gitu loh, Dok. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dipaksakan. Gak ada siram menyiram Mambel, murni. Di sini makanya banyak yang bilang, ih Doktif hebat, maksudnya kasusnya bisa naik tanpa ada siram-siraman, tanpa yang namanya ada apa atensi atau apapun. Doktif bilang yang penting dikawal sama masyarakat pasti naik. Gitu. Jadi di sini apresiasi kepada masyarakat yang mengawal ini ya. Gitu. No viral, no justice kan gitu ya. Jadi kasusnya ini ya berjalan, pasti berjalan karena di bawah dalam tekanan juga. Tekanan siapa? Bukan tekanan Doktif, tapi tekanan masyarakat. Ya, karena dipantau, itu kan, Dok? Nggak bisa guys, perlakuan seperti itu tuh nggak bisa. Jadi siapapun kalian merasa punya segalanya, punya uang, punya merasa kalau punya kenalan, punya link, terus kalian memperlakukan orang seperti itu, nggak bisa. Gitu tuh udah melanggar aturan. Itu cuman mungkin dipikirnya si grupnya si SS ini Doktif akan menyerah. Bahkan pada saat di Polsek Pulau Gadung ditawarkan untuk berdamai kan Mambel. Jadi mereka minta damai. Panjang kan, Dok? Kenapa? Iya, itu kan panjang kan, yang tiba-tiba datang Kakak Awak ya. Kakak Awak datang ya tiba-tiba. Kakak Awak datang. Kakak Awak ngapain ke sana tiba-tiba datang itu? Ngapain? Itu aku bingung. Iya, Kakak Awak datang, tapi akhirnya Doktif usir juga, itu nggak mau Doktif dia ada di situ. Dan di situ dia cukup kaget, mungkin satu-satunya yang berani menentang dia cuma Doktif pada saat kita berhadapan. Anda siapa? Anda tidak berada di lokasi. Kenapa Anda ikut di sini? Apakah Anda ingin saya keluar? Iya, saya ingin Anda keluar. Langsung dia keluar. Nah, disitulah maaf ya, Doktif tidak bersikap sopan terhadap Kakak Awak. Sebenarnya begini Doktif, kalau ini kan sudah ditonton satu Indonesia. Yang masalah begini ini memang harus diproses. Karena kalau tidak, ini Indonesia bukan menjadi negara hukum lagi, tetapi menjadi negara rimba. Betul. Jadi semua orang bisa seenaknya ya menyerang orang dimanapun kita. Jadi kalau memang ini tidak diginiin, keamanan kita takut nih. Kalau memang ini kita bisa saja di mana saja tiba-tiba kita itu didatangin orang, dipersekusi. Jadi hukum di Indonesia ini harus gamblang dan harus
sudah terjadi kejadian begitu, ini harus dibawa ke meja persidangan biar ditauin yang mana memang yang salah, mana yang benar gitu kan, Doktip kan. Nah, jangan sampai berita ini hilang karena Indonesia melihat, Indonesia nyimak ya, menunggu apa sih sebenarnya yang terjadi keributan itu gitu, Doktip. Betul, betul. Jadi memang kita tunggu nanti besok pemeriksaan dilakukan oleh si sopir dari mobil yang menghadang Doktip. Itu juga dipertanyakan siapa yang nyuruh mobil itu diletakkan di belakangnya mobilnya Doktip. Karena pasti nanti itu akan terlibat semua. Ya dong, karena kan dia yang nyetir mobil untuk menghadang Doktip. Meskipun dia disuruh ya dia tetap kena, dia pasti nagih di TSK, tersangka. Nah, Doktip juga khawatir itu keluarganya Mambel juga. Kasihan loh keluarganya Mambel ini. Rata-rata tersangka kan gak lucu Mambel. Kalau KB itu alias bisa diartikan keluarga bahagia, bisa juga keluarga berantakan. Tergantung kalian netizen menanggapi itu gitu kan ya. Ayo silakan Mambel. Mambel udah pingsan dia. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap keluarganya satu persatu. Nggak, Mambel itu sedih, lagi sedih sebenarnya hari ini. Pasrah aja, aku lagi bingung kayak mana kakak awak udah ngaku Markus, bingung aku pasrah aja lah udah. Aduh ya Mambel langsung sedih bener. Pasti Mambel sedih banget, udah panik dia. Semua yang satunya Markus, ya kan? Yang satunya apa kalau ular apanya Mambel kan bukan adik awak kalau ular. Sepupu kandung. Sepupu kandung. Kalau panda? Adik sepupu. Asal jeblok aja dia mah. Asal jeblok. Ya Allah, adik sepupu, satunya sepupu, kandung opung, hilang asal aja asal jeblok. Aduh. Ya Doktip nanti kapan ya Panda dipanggil ya? Kayaknya minggu depan kayaknya, awal minggu depan. Gitu. Sama yang hari Kamis sepupu ya dipanggil di Jakarta Timur ya, sepupu. Mambel nggak nemenin? Mambel nggak nemenin? Puji Tuhan ini schedule ku penuhkan sampai tahun depan dok. Ya biar nggak, kayaknya aku memaksakan diri untuk terbang ke Yugoslavia. Yugoslavia. Lah Mambel butuh semprot. Enggak, Ya kan? aku akan Butuh menerima semprot job. Dok, aku ada dipanggil sama orang Arab. Ya dok ya, aku ada kerjaan baru membersihkan kuburan Firaun sayang ya. Itu kayak jobku itu 1 dekade dok. Maaf ya, aku sibuk ya. Ya tah, aduh, so itu sibuk banget mah nggak bisa diganggu gugat. Aduh, kalau gitu kita bisa lah Mambel kita ketemu di Palestina. Mambel, kita ketemu di Palestina dah Mambel ya kan Doktip mau ke Palestina. Masih Mambel di Mesir, nanti kita ketemu di Palestina Mambel. Udah selesai tuh sapu-sapunya. Hari ini Mambel nggak bisa bercanda karena Mambel Doktip terus terang tadi merasa benar-benar terpukul karena dia udah nggak bisa belain kakaknya, kakak tertua gitu kan. Karena dia mau belain apa, sedangkan kakaknya sendiri sudah mengakui gitu, Doktip gitu. Jadi dia ini sekarang lagi ciok. Nah, nggak bisa diajak ngomong terlalu lucu. Dia hari ini benar-benar terpukul dengan berita itu gitu. Dengan pengakuan itu ya Nepos Markus itu ya. Padahal sebenarnya maunya Mambel kan bisa lah dia menyangkal gitu kan. Orang nggak pernah ngaku loh gitu kan. Sekarang Mambel bener-bener kayak mentalnya lagi terganggu gitu Doktip. Jadi nggak bisa diajak bercanda dia. Makanya rambutnya kan agak acak-acakan itu mikirin kakak tertuanya. Jangan-jangan nurun dari tantenya Mambel. Terganggu. Jangan-jangan Mambel. tantenya Mambel loh. Apalagi Doktip ceritakan seperti ini bahwa keluarganya itu sudah menjalani pelaporan itu kan dia tambah syok lah ya kan. Kita kasih waktu dia untuk menenangkan diri gitu. Tidak lama lagi Mambel sebatang kara dok. Karena semuanya sebatang kara. Muncul di sini itu berat. Nangis. Aku harus berpura-pura kuat
Terkadang aku ingin menjual kisah supaya mendapatkan simpati dan empati kalian. Jadi tolong mengerti dan pahami. Keluargaku sedang mengalami banyak Nah, masalah. begini Mambel, kamu kan yang punya keluarga, kau minta maaf lah kepada masyarakat. Ayo. Ya, minta maaf dari keluarga. Apalah minta maaf gunanya? ya sekarang. Apalah gunanya aku meminta maaf kepada masyarakat karena memang takdir kami ya seperti ini gitu. Takdir berantakan maksudmu? Astagfirullah. Jadi saya itu apa ya turut prihatin ya dengan apa yang menimpa gitu ya keluarganya si Mambel. Semoga Mambel itu dikuatkan, diberikan ketabahan ya gitu. Karena memang desas-desusnya kan kemarin kan ada yang berbicara kan bahwa maksudnya demi Allah, demi Rasulullah kan begitu, tidak pernah mau makan dari kasus orang kan begitu gitu kan. Tolong Tapi jelaskan Mambel. Maksudnya apa kakaknya ngomong begitu? Berarti makan dari uang apa itu selama ini? kakaknya 2,5 meter Mambel itu uang begini. apa Mambel? Jelaskan Mambel, 2,5 Enggak, meter kakak, itu uang apa? enggak, kakaknya Mambel itu karena selalu main dengan kakak sepupunya, jadi terkena virus pelangak pelongo, gitu kan? Jadi kadang-kadang amnesia gitu kan. Jadi apa yang hari ini dibicarakan seminggu lagi lupa gitu kan? Seminggu, nggak ada seminggu, nggak ada seminggu, Jang. Berapa menit aja udah lupa itu. Si ular, masa dia lupa? Ya Allah, saya tadi bilang ya Allah bisa aja lulu. Ya Allah nih keluarga amnesia, ya Allah. Kan nggak ada seminggu, 1 hari ya, 1 hari itu yang udah paling lama, sehari itu udah paling lama udah. Ya sehari. Dan kita bersyukur kan saudara kita Mambel itu tidak dibesarkan oleh keluarganya. Dia itu pada saat masa ininya kan dia terbuang dari keluarga berantakannya. Jadi syukur juga karena jadinya Mambel itu tidak terkena virus amnesia dengan pelangak pelongo gitu. Jadi nggak terdistract gitu dok. Tapi biar Sekarang bagaimana? lagi ke distrik, lagi kena pelongo sekarang. Iya sedih wajar lah dok. Kan keluarga sedih kan boleh kan sedih. Boleh. Oh, boleh. Boleh sedih. Apalagi dokter menyampaikan begini, dokter nggak tahu. Pukulan Mambel itu sudah jatuh ketimpa tangga. Tadi kakak tertua mengakui. Sekarang dokter bilang ada ini proses kan. Dia tambah syok. Loh, sebenarnya ini ajang Mambel untuk jadi Markus. Oh, Nah, jadi begini, Mambel itu bukan masalah nggak mau, dia juga senang duit. Cuman kadang-kadang kan kalau keluarga sendiri dia nggak enak dok, gitu, nggak enak dia karena kan keluarga sendiri. Mungkin kalau orang lain dia mungkin sendu ya. juga ya dia ya, sendu juga Mambel. Mambel sendu juga ya. Oh nggak bisa. Kalau dia itu memang dia orangnya hajar dok Tip. Tapi kalau untuk urusan keluarga dia agak melehoy. Oh gitu. Iya. Jadi kalau urusan keluarga dia nggak akan mata duitan. Oh tidak. Itu bagusnya Mambel. Kalau keluarga, kalau orang lain ya dia sikat gitu. Mau 5M, mau 150 ambil lah. Harus kita emang bener tuh save Mambel, kita selamatkan Mambel. Kalau gitu ya kasihan dia. Udah gitu akunnya pada hilang semua lagi. Hari ini karena Mambel Gimana terpukul mau menyelamatkan keluarganya? saya menjadi juru bicara keluarga Mambel. Untuk khususnya Mambel saya jadi juru bicaranya. Karena keadaan Mambel hari ini tidak baik-baik saja. Iya. Ya Allah, kasihan banget lah Mambel. Ya kayaknya wajahnya terlihat kayaknya memang lagi nggak baik banget kayaknya kondisi. Nggak baik banget gitu. Terus kan kemarin kan dia kan berantem gitu Dok Tip kan. Nggak tahu lah mungkin sama kakak tertuanya apa sepupu 15 kali apa sepupu lain kali. Aku nggak tahu juga loh Dok. Tahu-tahu tiba-tiba itu berantem dia. Tahu-tahu IG-nya hilang. Mungkin apa namanya kata kakak sepupunya itu suruh Mambel itu untuk beristirahat gitu. Loh, berarti egonya hilang sama seperti nasib kakaknya ya, sama dong. Sama-sama Iya. telepon Meta dong.
Cuman kan maksudnya begini. Sebenarnya kan yang dia ceritain itu kan keadaan rumah tangganya sendiri. Cuman kakaknya mungkin positif sinting aja ya dok ya. Mungkin dia tidak mau Mambel menceritakan keadaan keluarganya itu loh. Positif sinting aja kita gitu. Oh gitu. Iya gitu ceritanya yang bisa saya sampaikan gitu kan. Bebannya berat banget ternyata ya Mambel dalam hidup ini ya ternyata ya. Hati-hati lah, sedikit lagi bakalan nyusul tantenya itu mah. Tingkat kerusakan otaknya. Kasihan loh Mambel ini. Nah, kenapa sih kakak tertua itu mau ketemu Mambel, Doktip? Mungkin dia tahu keadaannya Mambel seperti sekarang, shock mungkin dengan permasalahan itu. Mungkin dia pengen peluk aja gitu, saling menguatkan gitu maksudnya. Saling menguatkan gitu. Karena memang hubungan keluarga berantakan ini dibilang baik-baik gitu, namanya keluarga kan. Tadi bilangnya nggak mata duitan, tapi Mambel minta 1 meter kalau ketemu sama Nedol. Coba sekarang ngomong Koko. Ayo, itu mau kan dia enggak begini. Dia sama keluarganya tidak mata duitan, tapi kalau dikasih dia terima. Kan boleh, usaha boleh kan? Mambel, capek aku Mambel. Ayo Mambel, silakan. Ya Allah. Ketumbuk kok Mambel ya. Mambel kemana Mambel? Mungkin dia lagi melap air mata sama air mani kan. Dia lagi lap itu semua. Mungkin saking ini atas bawah saking sedihnya gitu ya kan. Sedih banget, sedih deh pokoknya kalau diceritain gitu. Aduh, nggak, kita coba kalau ada Bang Yamin juga ngapain kita ketemu sama Bang Yamin? Kalian itu tidak bisa menjadi aku. Kalian tidak tahu betapa sakitnya aku. Kemarin berarti enak katanya kalau Mambel tersakiti ininya spendernya gede. Kan Koko gitu. Iya betul. Berarti harusnya ntar malam berangkat loh Mambel sama Koko. Lo kemarin TikTok hilang aku party kok. Ini IG kan masih banding kan, nanti ku rayakan lagi nih. Congratulations Mambel, nanti gitu ku buat dari aku untuk aku. Jadi nanti kalau kau ketemu kakakmu, siapa yang sediakan tempat? Kau apa kakakmu Mambel? Ketemu di mana kami? Oh berarti dia yang sediakan tempat gitu Udah ya? lah ketemu di neraka aja lah kak, COD aja lah, capek aku kak. Ya capek, adik capek. Adik membangga-banggakan kakak kayak gini. Kakak awak yang suci, tiada tanding, tiada banding, tiada noda. Bahkan Yamaha selalu di depan pun atas izin kakak awak loh. Yamaha selalu di depan itu atas izin kakak awak. Sunlight bisa begitu bersinar atas izin kakak awak. Gak taunya kakak awak ngaku sebagai Markus, rusak lah kak. Kayak mana ini kak? Berarti kalau ngaku jaket masih oke lah ya? Gak ada masalah itu, tapi kalau ngaku Markus gini kan hancur adek kak. Kredibilitasmu hancur? Hancur lah. Terus kalau kamu sama kakakmu ketemu di neraka, ketemu sama malaikat pencabut nyawa, kira-kira kakak yang mana yang Malaikatnya kami keroyok berdua gua sama kakakku. Kak, kita keroyok ayo malaikat ini, capek kali aku kak hidup ini, gue bilang. Bahkan untuk menghadapi kakakku ini aja aku udah iya tahu kan kalau Novi Pratiwi, Tete Novi kalau lagi dia kan sebagai aktivis kan, aku sudah belajar seperti Tete Novi. Dia kalau bantu perempuan-perempuan yang di pinggir jalan, dia kan menyisiri rambut, apapun dibilang orang yang dia bantu, iya, aku udah gitu aja. Iya, karena kata Tenovi begini, kalau kau nggak iya nanti kau digigit. Maksud kau? Iya digigit, Tenovi digigit loh kalau dia nggak. Kak Fitri dipikir si Koko ini kakak enjong kak, maksud kau? Kok enjong sih? Dari mana? Ih kompor ya. Kau jangan mentang-mentang kakakmu kayak gitu kau giniin, nggak boleh lah kayak gitu. Mambel udah dibilang malaikatnya nanti disuap Mambel, malaikatnya kami keroyok biar nggak buka mulut abis cerita dok. Aduh, Mambel Hebat ya keluarga kalian. Hebat, luar biasa, hebat bener loh. Ini mungkin di seluruh dunia mungkin ada yang hebatnya keluarganya Mambel ini loh, seluruh dunia loh Mambel. Yakuza itu menjadi mafia tingkat internasional, itu belajar dari aku, itu dari keluarga kami dok. Maaf banget.
Ngomong-ngomong, iya. ngomong-ngomong Mambel, kenapa kemarin kakaknya Mambel ngasih duta lagi, ngapain Mambel? Maksudnya ngasih duta? Oh, untuk mengkondisikan lagi gimana Mambel? Hah? Yang mana satu itu, Dok? Hah? Yang ketemuan di Marriott, Mambel, ketemuan di Marriott. Oh, kalau yang bagian itu kakak awak diam-diam. Memang kalau bagian pembagian oh nggak diajak. Itu aku sayang. Entah kenapa loh, Dok. Oh, giliran uang kok mendadak nggak dianggap gitu ya? Iya. Tapi Mambel udah tahu kan? Enggak, aku bahagia kan. Oh ya? Orang ini ya. Gimana, Dok? Udah pernah kan ke Marriott diajakin sama kakaknya Mambel? Udah pernah? Enggak, kan pergi sama kakak sendiri. awak? Jangan dipikir nanti kakak awak dia aja yang mampu, awak enggak. Maksud dokter. Kalau untuk orang-orang kita kelas di Jakarta ini pergi ke Marriott sana bukan kayak ke surga, sayang, udah hal biasa. Tapi kalau orang-orang nggak biasa memang pergi ke Marriott itu kayak nginjak surga, sayang. Ini maaf banget ya, Dok ya. Ini maaf banget ya, Dok ya. Oh ya Allah, udah jangan dipaksa-paksa pancing-pancing dan terkebongkar semua, udah jangan, ya Allah tolong ya Allah, tolong ini kelakuan mereka ya Allah, geng tikus astagfirullahaladzim ya Allah. Semua dihitung pakai uang dan uang, gila. Dokter, nanti ada DM ya baca ya. Ya boleh, Ya sayang ya. siap. Terus Kok Mambel? Apa sayang? Pokoknya Mambel tolong ini ya kawal ya, nanti kalau misalnya keluarganya Mambel yang sopir yang menghadang juga itu ya dikawal ya beritanya ya. Beritanya dikawal atau memang butuh pengawalan dari kita? Karena keluarga kami itu jago, pura-pura kayak keluarga hebat, bawa-bawa orang-orang bermuka bertampang seram. Mau yang mana ini pengawalannya, Dok? Tapi maaf banget, Dok. Awalnya pakai ini aja, pakai orang-orang Ambon. Tapi ini maaf, Dok. Kami memang kalau di depan layar suka ngaku kami adalah keluarga, adalah saudara, walaupun semua berbayar. Ini maaf banget, Dok. Oh jadi bener ya, tadi Mambel kalau ketemu sama Nepos sama kakak awak minta 1 meter, bener ya? Perempuan ini ngeri kali ya. Go! Enggak, itu kan kalau boleh, kalau nggak boleh ya udah gitu loh. Kalau nggak boleh ya pelit lah dia, kan begitu, tinggal begitu aja. Papa lu sama keluarga sendiri. Ini nggak akan kau dibilang pemerasan, kau kan keluarganya. Iya nggak bakalan. Nggak bakalan, kalau kayak dibilang- kita ini pastilah kan. Nggak akan dibilang yang namanya kalian sindikat, nggak bakalan. Komplotan nggak bakalan, Mambel. Nggak akan mungkin sindikat komplot satu saudara. Iya kan? Kalau saudara berkumpul itu namanya pertemuan keluarga. Kalau orang-orang berbeda-beda itu baru biasanya diasosiasikan sindikat. Oh ya, berarti nggak mungkin Mambel sindikat. Selamat loh dia, ini enak banget loh posisinya ini Mambel ini. Seharusnya jangan sedih. Nggak mungkin dia nggak selamat, Dok. Katanya dengar-dengarnya ya, gosip-gosipnya kakaknya yang punya langit dan bumi beserta isinya. Dia bisa mengendalikan angin, hujan, matahari. Dokter, mobil dokter bisa jalan ini atas izin kakak awak, kakak Fitri Sauteru. Orang ini bisa typing tertawa bahagia pun atas izin kakak awak Fitri Sauteru, Dok. Maaf banget kalau ini harus kebongkar sama kalian. Bener, ya Allah, bener. Ya Allah, aduh, ini bener. Ini berarti semua ya, karena kita harus minta izin sama si suhu itu satu itu ya. Enak banget keluarganya Mambel. Orang makanya saya nggak berani macam-macam sama Mambel. Orang keluarganya yang punya napas kehidupan, Dok Tip. Ih, Bahaya kan? ngeri kali. Iya. Siapa namanya ini, tolong diangkat telepon sini. Ngeri kali. Iya. Pokoknya Mambel pesennya Doktif, tolong yang adik sepupu ditemenin, dijaktin. Jangan buru-buru bersih kuburannya Firaun. Ya, dia masih bisa nunggu 1000 tahun lagi kalau masalah Firaun. Ya. Udah, sekarang diberesin, temenin. Semprotlah itu mental dan jiwanya si adik sepupu. Ya, temenin ke Jakarta Timur.
Jadi biar mereka terhibur, penyidik terhibur, ya kan, adik sepupu terhibur, ya. Sudah lah, lupakan semua itu. Temanin sekarang keluarganya. Maksud saya begini dok, karena kan maksudnya sebentar lagi kan Mambel akan sibuk kan, karena keluarganya kan harus mungkin dibesuk atau gimana kan. Jadi Mambel, kalian semua tolong habisin tasnya Mambel, karena kedepannya Mambel sibuk. Karena banyak keluarganya yang mau diurusin kan dok gitu. Jadi tolong yang mau beli ya, beli tasnya biar cepat habis gitu. Biar dia nggak ada kegiatan jual tas itu gitu. Ya, tolong ya. Bakalan sibuk dia gitu. Dok, nanti kalau sidang doktif ini naik lah ini kan dok, persidangan P21 lah ini kan dok, kami boleh datang? Datang dong, tapi jangan sembunyi-sembunyi. Mambel kan sukanya datang sembunyi-sembunyi, nggak pernah kelihatan. Tunggu dulu Mambel, yang berkasus siapa? Kasus doktif ini yang persekusi ini, kok doktif tahu aku sembunyi-sembunyi? Iya kan, memang gayanya kan detektif, detektif. Gimana sih? Kamu itu Mambel, kamu itu jangan minta izin sama doktif, karena bukan kau minta izin sama keluargamu, kau boleh datang karena kau keluarga, kau duduk paling depan. Enggak, karena aku tuh nggak mau ada keributan, ngerti nggak dok? Loh, kok keributan, kan dia kan mendukung. Mambel Iya, kan cuman mendukung kan keluarga. Cuman kadang kan wartawan ini bising kali kan dok, bukan awak masuk cantik lah ya. Aku lebih bagus umpet-umpet aku memang. Datanglah Mambel, tunjukkan kan. Mambel itu kan sekaligus sama orang-orang Ambonnya Mambel. Tunjukkanlah. Tunjukkan supaya validasinya tuh diakuin. Mambel, kayaknya kita lebih baik turun aja kayak tadi gitu loh. Kayak kita tadi kita aku itu ini bicara. sebenarnya apa nih? Kayaknya kita sebenarnya apa ini Mambel? Tadi Dokter kita sebenarnya bicara, maunya apa sih dok? Ngomong aja deh dok. Kak Fitri, ayolah sini Kak Fitri, kakak awak. Masuklah Kak Fitri. Kita tadi lebih enak gitu ya bicara tuntutan. Kenapa bisa lebih enak kayaknya? Kayaknya ini kursi panas ini di sini nih. Nggak ada Mambel, udahlah Mambel ya, datang ke persidangan, temenin, disemprot, ya udah. Nanti kan habis gitu bisa bawa semua orang-orang Ambon itu, dikodein, sediain kursinya. Enak loh Mambel, hidupnya disediain kursinya, dikawal kanan Kalah RI 1 ya. Iya kalah lah, udah dibukain pintu, disediain karpet sama orang-orang Ambon kan gitu. Iya kan, habis gitu masuk ke validasi. Wah rupanya Mambel dan keluarga gitu. Jangan lupa. Tapi berhubung Mambel nggak akan bisa disupport sama si Panda, karena Pandanya juga ngikut jadi TSK. Gimana ya? Hancur lah kayak Jadi gini. aduh gimana ya, susah Mambel, siapa yang belainnya? Kan ya nanti aku lagi lihat. Jadi gini, kalau menurut dokter ini posisinya Mambel agak berat ya. Karena mengingat bahwa adik sepupu ini sudah tidak ingin Markus ini turut serta Mambel. Kan kemarin mengundurkan diri. Karena setorannya kurang. Itu Mambel, karena setorannya kurang, dia mengundurkan diri huru-hara ini. Nah berarti kan sudah keluar dari permarkusan. Ya berarti kan dia harus usaha sendiri Mambel. Coba, gimana coba? Berarti peran sertanya Mambel apa dalam di sini ini peran sertanya? Ngaku-ngaku aja, karena aku diajarin untuk jago ngaku-ngaku. Didikan utama kami adalah untuk jago ngaku. Oh, jadi kerjanya Mambel gitu. Salah satu job poinnya itu ya? Iyalah ngaku-ngaku, aku ini lah ngaku. Kadang aku ngaku jadi manusia, padahal aku bukan manusia. Ini lawannya. Kak Fitri, masuklah Kak Fitri, silaturahmi sini Kak Fitri, kakak awak. Aduh, mana sih emang Nepos ada di sini? Nepos? Masuklah kakak, sayang, cinta, manja mengkek, tiada dosa, tiada celah. Kakak awak suci putih, bersih bening, berkilau. Halo kakak. Mambel? Iya Sebenarnya dok. aku mau tanya, namanya kakaknya Mambel itu sebenarnya siapa sih namanya? Kakak Fitri, kakak awak, kakak sayang, manja mengkek, mempesona. Kalau bobok ditimang-timang, bobok di ayun-ayun, biar nyenyak harus kena kipas. Fitri siapa Mambel?
Kakak Fitri Sauteru, kakak aku cinta manja mengkek tayang. Kakak Fitri tayang awak tayang. Kakak Fitri, kakak awak Markus, kemarin ngaku Markus, kakak awak. Kan namanya bukan itu, Mambel. Kok Mambel kok gitu sih? Nggak boleh loh Mambel ngaku-ngaku. Itu kan ada keturunan apa namanya itu Salhuteru tuh itu pahlawan loh. Jangan ngaku-ngaku. Kan aslinya bukan itu namanya. Ngapain Dok, ini ngaku? enggak tunggu dulu. Ini pait-pait aja kita. Ini sampai kok nyampe rumah kan ini cerita ini kan, Dok. Biar ada kawan kau kan. Aku udah katam kali gue kelakuan kayak gini. Ya. Udahlah Mambel, lebih baik kayak tadi lo kita itu aman gitu lo Mambel. Enggak Mambel. Udah Detik tanya itu sebenarnya nama asli apa bukan? Pertanyaannya cuma ke situ, Wak. Apa itu coba? Apa coba diulang? Wah. Kandung. Ini Salhuteru kakak. Ya kan Mambel sembiring. Ini dari mana juntrungannya gitu loh. Loh, kita semuanya saudara sebangsa dan setanah air, Dok. Enak aja Aman. jawaban. Biar posisi awak aman, awak jadi bela sembiring. Gitu Kalau loh. aku di dalam hidup itu apa yang harus ku bela? Bukan bela negara, tapi yang harus ku bela sembiring. Nah, kalau ini paling cari aman dia. Nah, ya. Kalau Koko nggak ada hubungan saudaraan sama Ya ini wajar ya, lah, saya bela nggak diri. tahu kan. Wajar, saya nggak tahu. Wajar. Memang kok cari aman kok. Ya Mambel bukan nggak cari ada- aman, itu kan masalah keluargamu. Cocok tanya ke Mambel, karena Mambel keluarganya pasti tahu lah. Iya makanya aku nanya namanya itu kan nama itu kan bukan nama asli, udah gitu dong, bukan nama asli kan, Mambel? Ih, Kak Fitri DM kan lah Kak Fitri, bisa ku jawab yang poin ini Kak Fitri. Tunggu ya, Mambel saudara di luar kandungan, Dok. Jadi dia di rahim, aku di tenggorokan. Maksud kalian? Gondongan aku. Apanya maksud kalian ini? Kalau kayak gini, kalau lagi komal gini nggak bisa dipin ya Mambel ya? Nggak bisa sayang. Oh iya nggak bisa dipin. Soalnya ini ada nih si Dedi nih, Doti baca nih si Dedi nih. Dedi siapa lagi? Nih. Ada nih Dedi, dia bilang begini. Nah Dedi ini jangan-jangan juga saudaranya Mambel. Tuh Desi adik dia bilang tuh. Desi adik. Saudara kami semuanya saudara. Iya, si Desi tuh bilang begini si Desi. Tuh, Fitri aduh, naik mulu dia. Fitri aslinya bukan Salhuteru, ngaku-ngaku nama Salhuteru. Ini bener nggak ini, Mambel? Kak, DM awak Kak, biar tahu awak menjawabnya ini Kak bantu Kak. Tolong Kak. Kejebak awak kayak gini Kak Dokter nanya gitu loh. Itu bener nggak sih omongannya si Desi? Itu bener apa enggak gitu? Aduh. Selamatkan adek Kak tolong Kak. Enggak udah gini aja deh. Gini aja deh. Berarti mohon dengan sangat berhubung kan Mambel adiknya. Udah itu nama asli apa bukan deh gitu aja. Pokoknya di kartu keluarga itu namanya Dok. Oh di kartu keluarga Fitri Salhuteru. Iya di kartu keluarga dan aku bela sembiring gitu loh Dok. Kak aku itu. Lain bapak, lain ibu gitu ya. Lain rahim juga Dok ya. Yang penting kami saudara. Titik. Iya benar. Saudara di luar nalar katanya. Aduh ya Allah. Kalau saya sama Mambel juga saudara lain kali. Lain banget. Ada juga kami yang saudara Dok, tapi lain banget, lain kali, lain waktu. Ada banyak Dok. Jenis-jenis persaudaraan itu sekarang banyak Dok. Kalau kita apa saudaraan ini? Kalau kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, maaf banget ya Dok ya. Kalau Dok Tim mau bersaudara sama aku, nanti ku tanya dulu sama kakakku. Mau Kalau saya sama Doktif itu saudara. Enggak, kenapa harus nanya dulu sama kakak? Kenapa? karena semua harus izin dari kakak awak. Ini napas aja mau tidur malam ini izin kakak Fitri. Tadi
kerjain di sini izin nggak? Izin, kakak, adek mau ke Rundoktif ya? Iya, adek awak katanya gitu. Oh udah izin, udah boleh ya. Iya. Selain atas rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala, semua harus izin dari kakak awak juga, Dok.